Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir kembali kita di channel Ahlul Quran 165. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah tragedi besar dalam sejarah Islam. Bagaimana seorang ulama yang memahami ilmu agama yang luas namun tergelincir pada akhirnya. Siapakah ulama tersebut? Ulama ini datang dari kalangan Bani Israel dan namanya ialah Bal'am bin Bawra. Di sebuah zaman jauh sebelum kita, hidup seorang lelaki yang namanya dikenang sepanjang sejarah. Nama beliau ialah Bal'am bin Bawra. Ia dikenal sebagai seorang alim yang memiliki kedudukan tinggi di tengah kaumnya. Allah menganugerahinya ilmu yang luas. Bahkan ia diberikan Asma'ul A'zam, yaitu nama Allah yang agung, yang jika digunakan dalam doa niscaya dikabulkan. Ia bukanlah orang biasa. Bal'am adalah ulama yang dihormati. Doanya mustajab dan kata-katanya diperhatikan banyak orang. Kaumnya menjadikan dia sebagai rujukan, sebagai tempat bertanya, dan sebagai penghubung doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Bal'am adalah orang yang sudah dekat dengan pintu langit. Bal'am hidup di masa kaum Bani Israel. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, saat itu Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Perjalanan panjang mereka membuat banyak kaum di sekitar merasa resah, sebab kedatangan Bani Israel sering menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Salah satu kaum yang takut adalah bangsa Kan'an. Pemimpin mereka mendengar bahwa di antara pasukan Nabi Musa alaihissalam ada seorang nabi yang membawa mukjizat besar. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Nabi Musa dan Bani Israel secara langsung. Maka mereka mencari cara lain, yaitu dengan menggoda ulama besar agar berpaling dan melawan Musa alaihissalam. Disinilah nama Bal'am muncul. Bal'am bin Bawra adalah seorang alim di wilayah itu, dikenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum Kan'an datang kepadanya dengan penuh hormat, memohon agar ia mendoakan keburukan atas Nabi Musa dan kaum. Awalnya Bal'am itu menolak. Ia tahu Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendoakan keburukan atas Nabi Allah adalah dosa besar. Akan tetapi godaan dunia mulai menghampiri. Kaum Kan'an tidak hanya memohon dengan kata-kata, tetapi juga membawa harta berlimpah, hadiah, dan janji kedudukan tinggi. Mereka menjanjikan bahwa Bal'am akan menjadi orang paling mulia dan kaya jika ia menuruti keinginan mereka. Hati Bal'am mulai goyah. Ia yang awalnya teguh menolak, lama-lama bimbang. Nafsu dunia merayap dalam dirinya.
Ia melihat harta, kedudukan, dan kekuasaan yang bisa ia miliki. Hanya dengan satu hal, menggunakan doanya untuk menentang Musa alaihissalam. Akhirnya, Bal'am pun tergoda. Ia memutuskan untuk mengabaikan kebenaran yang ia ketahui dan memilih jalan dunia yang menipu. Bal'am lalu pergi ke sebuah tempat tinggi, hendak memanjatkan doa keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Ia menyebut Asma'ul A'zam, nama Allah yang agung. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kali ia ingin mendoakan keburukan atas Musa alaihissalam, lidahnya selalu berbalik. Doanya justru menjadi doa kebaikan bagi Musa alaihissalam dan keburukan bagi kaumnya sendiri. Bal'am pun semakin marah. Ia mencoba lagi dan lagi, tetapi hasilnya tetap saja sama. Allah telah membalikkan lidahnya, sehingga ia tidak mampu melawan kehendaknya. Kaumnya yang melihat hal itu menjadi kecewa. Mereka berkata, Bal'am sudah berkhianat. Ia malah mendoakan kebaikan untuk musuh kita. Bal'am pun kehilangan wibawa. Ia tidak lagi dihormati, bahkan ditinggalkan oleh kaumnya sendiri. Namun, Bal'am tidak berhenti di situ. Meski gagal dengan doa, ia mencari jalan yang lain. Ia tahu bahwa Bani Israel adalah kaum yang sering lemah dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Maka Bal'am memberikan nasihat licik kepada kaumnya. Jika kalian ingin melemahkan Bani Israel, jangan lawan mereka dengan pedang. Goda mereka dengan wanita dan dunia. Maka kaum Kanaan pun mengirim wanita-wanita cantik untuk menggoda Bani Israel. Benar saja, sebagian dari mereka tergoda, jatuh dalam perbuatan zina, bahkan sampai menyembah berhala. Akibatnya, murka Allah turun dan banyak di antara Bani Israel yang binasa karena azab Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Bawra' pun dicatat sebagai orang yang menjual ilmunya demi dunia. Bukan hanya menghancurkan dirinya, tetapi juga menjerumuskan orang lain ke dalam dosa besar. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Bal'am dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajaran sepanjang masa. Dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai dengan 176, Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia melepaskan diri darinya, maka ia diikuti oleh syaitan. Lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan jikalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Akan tetapi jika kamu membiarkannya, ia pun juga menjulurkan lidahnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 175 hingga 176.
Allah menggambarkan Bal'am seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Tidak peduli diusir atau dibiarkan. Artinya, orang yang menjual agamanya demi dunia, tidak punya harga diri, tidak ada kemuliaan, hanya menjadi simbol kehinaan. Kisah Bal'am bin Bawra adalah cermin yang tajam bagi kita semua. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, ilmu tidak menjamin keselamatan bila tidak diamalkan dengan ikhlas. Bal'am memiliki ilmu tinggi, tetapi ia terjerumus karena hawa nafsunya. Kedua, godaan dunia sangat berbahaya. Harta, kedudukan, dan nafsu bisa membuat seseorang mengkhianati kebenaran yang ia yakini. Yang ketiga, ilmu yang disalahgunakan berakibat fatal. Bal'am tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menjerumuskan banyak orang. Yang keempat, ikhlas adalah kunci. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun bisa runtuh. Bal'am bin Bawra adalah contoh nyata bahwa kedekatan dengan Allah bisa hilang bila hati terpaut kepada dunia. Ia memiliki kedudukan tinggi, doa yang mustajab, bahkan Asmaul A'zam. Ketika disebutkan salah satu dari nama-nama Allah yang agung, maka saya diijabahlah semua doa-doanya. Akan tetapi semua itu tidak menyelamatkannya, karena ia memilih dunia daripada kebenaran. Maka dari itu, berhati-hatilah kita semua. Jangan sampai ilmu, ibadah, atau kedudukan membuat kita sombong, dan jangan sampai dunia menutup hati kita dari akhirat. Seperti dikatakan para ulama, orang yang ilmunya tinggi, jika tidak disertai iman dan ikhlas, maka kejatuhannya pun lebih dalam daripada orang biasa. Semoga kita dijauhkan dari jalan Bal'am bin Bawra dan tetap istiqamah di jalan Allah hingga akhir hayat. Demikian saja, mudah-mudahan kisah ini dapat menjadi petunjuk dan nasihat bagi diri kita sendiri, agar kita tetap berjalan di atas dinullah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.